Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham bagus bagi dividen 2 kali setahun dengan yield 11%, valuasi under value, ROE 37%, NPM 22%, dan DER 30%. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Ada satu saham yang namanya tidak sering kita dengar, tapi punya kinerja yang baik. Perusahaan ini punya kinerja yang tumbuh, hutang yang rendah, dan risiko keuangan yang di atas rata-rata. ROE perusahaan mencapai 37%, NPM 22%, dengan DER yang hanya 30%. Yang lebih luar biasanya, di tahun 2021 perusahaan membagi dividen sebanyak 2 kali dengan yield sekitar 11,29%. Cukup jarang kan perusahaan bagus membagi dividen sebanyak itu? Apakah kamu ingin menganalisanya lebih lanjut? Sekarang, saya mau bahas laporan keuangan triwulan 2 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh ya, di akhir video, saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. PT Mitra Bara Adi Perdana berdiri tahun 1992. Artinya, saat video ini dibuat, MBAP berusia sekitar 29 tahun. Perusahaan bisa dikatakan sudah cukup lama, meski belum sesenior perusahaan besar yang ada di Indonesia. Tapi, dengan usia 29 tahun, MBAP masih memperlihatkan kinerja yang bertumbuh, setidaknya sampai periode laporan keuangan terbaru. Utang perusahaan juga tidak terlalu besar, dengan rasio kas yang cukup banyak. Hal inilah yang menjadikan MBAP cukup menarik untuk dianalisa lebih lanjut. Oke, mari kita bahas laporan keuangan terbaru saham ini. Pertama, aset. MBAP punya aset 205 juta dolar di tahun 2021. Sedangkan di tahun 2020, asetnya berjumlah 181 juta dolar. Artinya, aset perusahaan naik 24 juta dolar atau 13,26% dalam satu tahun ini. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset 205 juta dolar, perusahaan punya kas dan setara kas sebanyak 77 juta dolar. Artinya, 37,56% aset perusahaan berada dalam bentuk kas dan setara kas. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 31 juta dolar atau 67,39%. Selain kas dan setara kas, ada juga investasi jangka panjang. Dari total aset 205 juta dolar, perusahaan punya investasi jangka panjang sebanyak 43 juta dolar. Artinya, 20,98% aset perusahaan berada dalam bentuk investasi jangka panjang. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini tetap atau tidak mengalami perubahan. Kedua, liabilitas. MBAP punya liabilitas 47 juta dolar sampai triwulan 2 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 43 juta dolar. Artinya, hutang perusahaan naik 4 juta dolar atau 9,30% dalam satu tahun ini. Nah, dari total liabilitas 47 juta dolar, perusahaan punya biaya yang masih harus dibayar sebanyak 21 juta dolar. Artinya, 44,68% hutang perusahaan berada dalam bentuk biaya yang masih harus dibayar. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 5 juta dolar atau 31,25%. Selain biaya yang masih harus dibayar, ada juga utang pajak. Dari total liabilitas 47 juta dolar, perusahaan punya utang pajak sebanyak 7 juta dolar. Artinya 14,89% total hutang perusahaan berada dalam bentuk utang pajak. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 4 juta dolar atau 133,33%. Ketiga, ekuitas. MBAP punya ekuitas 157 juta dolar sampai triwulan 2 2021. Jika dibandingkan tahun sebelumnya dengan angka 138 juta dolar, berarti ekuitas perusahaan naik 19 juta dolar atau 13,77%. Dari total ekuitas 157 juta dolar, perusahaan punya saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebanyak 129 juta dolar. Artinya, 82,17% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 20 juta dolar atau 18,35%. Keempat, pendapatan.
MBAP punya pendapatan 130 juta dolar sampai triwulan 2 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 128 juta dolar. Berarti pendapatan perusahaan naik 2 juta dolar atau 1,56% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok pendapatan. MBAP punya biaya pokok penjualan sebanyak 71 juta dolar. Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah 80 juta dolar. Berarti biaya pokok pendapatan turun 9 juta dolar atau 11,25% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. MBAP mampu menghasilkan laba sebanyak 29,41 juta dolar. Jika dibandingkan tahun sebelumnya di angka 23,89 juta dolar, berarti laba perusahaan naik 5,52 juta dolar atau 23,11% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. MBAP punya ROE 37,30% dengan NPM 22,49%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 30,22%. Rasio keuangan MBAP sangat menarik dengan ROE 37% dan NPM 22%. Tapi ingat, hal itu karena biaya yang berkurang sehingga menyebabkan kenaikan laba. Sedangkan dari sisi pendapatan, sebenarnya hanya naik sedikit saja. Meski begitu, dari sisi DER, perusahaan ini masih menarik karena punya rasio yang hanya 30% saja. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 6,03 kali dan PBV 2,25 kali. Perusahaan punya PER yang rendah karena laba di periode ini naik cukup besar. Sedangkan untuk PBV terlihat cukup premium dengan angka di atas 2 kali. Artinya, terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara PER dan PBV perusahaan ini. Setelah melihat pembahasan tadi, ini beberapa kesimpulannya. Pertama, laba naik karena kas yang bertambah. Kedua, total liabilitas naik karena meningkatnya hutang pajak dan biaya yang masih harus dibayar. Ketiga, penambahan ekuitas berasal dari naiknya saldo laba. Keempat, laba mengalami kenaikan karena biaya yang mengalami penurunan. Pendapatan memang naik, tapi tidak signifikan. Kelima, rasio keuangan MBAP sangat menarik, apalagi dengan komposisi hutang yang rendah. Keenam, perusahaan masih di bawah rata-rata meski PBV-nya cukup premium. Demikian analisa singkat saham MBAP berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Thank you.